Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan Belajar di Akhir Pekan, Belajar Mengajar, bersama dengan aku, Stefani. Jadi hari ini workshop kita dengan judul The Big Six and Super Three sebagai salah satu pendekatan dalam memperkaya pengalaman PJJ untuk guru dan juga murid gabungan. Dan jadi Pak Calvin ini sekarang bekerja sebagai pelatih koordinator kurikulum dan pelatih guru di Sekolah Dian Harapan di Makassar, yang merupakan dari Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Nah, Pak Calvin itu sangat tertarik dengan dunia pendidikan, pengajaran, dan penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. Jadi, Pak Calvin itu merupakan lulusan dari Universitas Pelita Harapan dengan jurusan biologi dan mendapatkan beasiswa di Australia Awards Indonesia. Jadi, sudah mendapatkan gelar master dari Sekolah Monash University di Australia. Nah, tadi kan Bapak bilang tuh bahwa di sini dia suka banget mengabdi kepada masyarakat. Jadi sekarang Pak Calvin itu aktif banget di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis penelitian, yaitu sekarang sedang aktif di pendamping calon guru penggerak dan pendidikan guru penggerak, yaitu program unggulan Kementerian dari Pendidikan dan Kebudayaan. Keren banget nih Pak Calvin. Nah, mungkin Pak Calvin juga udah nggak sabar nih ya mau bawain topik hari ini. Pak Calvin, halo. Halo pagi semuanya. Nah, nih Pak Calvin udah bareng-bareng sama kita, mungkin bisa saya hai dulu Pak, lalu dilanjutkan dengan materinya. Silakan Pak, aku stop sharing di sini ya. Oke ya, thank you. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih ya karena pagi-pagi hari Sabtu lagi ya. Biasanya kan kalau Sabtu pagi jam-jam segini, jam-jam istilahnya jam-jam mager ya, malas gerak. Biasanya kita maunya nonton TV atau kalau enggak bercengkrama dengan keluarga ya karena seminggu penuh kita capek gitu ya. Tapi ya saya senang karena Bapak Ibu ini adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, jadi pagi ini kita akan sharing ya. Ini lebih sifatnya kepada sharing ya. Jadi kita akan sharing, saya akan men-sharingkan praktik baik yang sudah sekolah kami lakukan ya. Mungkin sekolah Bapak Ibu juga ada yang sudah melakukan. Nah, nanti kita akan sedikit diskusi ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai berbagi screen saya, mungkin Bapak Ibu boleh saya minta mengetik ya di bagian chat. Saya mau tahu nih Bapak Ibu ini dari mana saja ya daerahnya atau mungkin mengajar di mana. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau memungkinkan ya, silakan diketik Bapak Ibu mengajar atau dari daerah mana supaya saya tahu nih dari mana. Sembari saya share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang dari Samarinda, ada yang dari Jogja. Halo Samarinda, halo Jogja. Saya belum pernah nih ke Samarinda. Ada yang dari Bali, Denpasar, Diatmika. Saya tahu tuh Diatmika tuh. Ada dari Tangerang, Malang. Wah, ini banyak ya. Ada juga dari Surabaya, Mawar Sharon ya. Iya, oke. Samarinda, Sumatera Utara. Dari daerah Medan atau rantau Prapat ya. Oke, ya dari Lampung ada juga dari Lampung, ada dari Medan, ya ada dari Citra Berkat. Iya, soalnya kemarin ada teman yang perkunjungan ke Giatmika. Ya, oke ya. Mungkin saya mulai aja ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat dari judulnya The Big Six dan Super Three ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada yang dengar, ada The Big Six, ada Super Three, ada yang mungkin sudah melakukan ya, atau mungkin ada yang sudah melakukan tapi nggak tahu kalau itu namanya The Big Six and Super Three ya. Nah di sini saya kasih tagline The Big Six and Super Three sebagai salah satu pendekatan dalam memperkaya pengalaman belajar jarak jauh guru dan murid. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu mendengarkan siaran dari Kemendikbud ya dan beberapa kementerian lainnya, katanya kan di semester genap ini kita sudah mau mulai boleh masuk sekolah ya, tapi kan itu tergantung dari pemerintah dan orang tua ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman, saya panggil teman-teman ya Bapak Ibu, teman-teman bisa mengetahui lagi ada satu nih hal baru yang bisa kita praktekkan selama PJJ ya. Dan sebenarnya hal ini juga nggak hanya selama PJJ, bisa juga dilakukan pada saat
pembelajaran tatap muka ya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mulai, di sini ada kata memperkaya pengalaman ya. Memperkaya pengalaman di sini yang saya maksud adalah memperkaya pengalaman dalam hal keterampilan riset ya. Riset di sini bukan hanya meneliti di laboratorium ya, tapi melakukan riset dalam hal pengumpulan tugas, mengerjakan tugas. Itu yang pertama. Lalu pengalaman yang kedua adalah digital information. Jadi informasi digital. Bagaimana supaya anak-anak selama PJJ ini kita berikan pemahaman tentang bagaimana menggunakan informasi digital, begitu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau ini dulu deh Bapak Ibu, saya mau buat survei kecil-kecilan ya supaya saya tahu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kenapa sih kemampuan riset dan juga kemampuan untuk memahami informasi digital itu perlu ya. Oke, silakan Bapak Ibu boleh masuk di menti.com lalu bisa memasukkan kode yang tampil di layar Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ternyata Bapak Ibu tidak bisa buka beberapa aplikasi di waktu yang sama, Bapak Ibu boleh nih nanti mengetikkan jawabannya di chat box ya. Nanti teman-teman dari pengajar belajar akan membantu untuk memasukkan jawabannya ya. Oke, saya akan tayangkan sebelumnya saya akan tayangkan ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu tadi saya sudah minta masuk ke menti.com ya. Lalu boleh memasukkan kodenya ya. Di situ ada pertanyaannya Bapak Ibu. Mengapa guru dan murid harus melek riset dan informasi digital? Menurut Bapak Ibu deh, kira-kira kenapa guru dan juga muridnya harus melek riset dan informasi digital? Silakan Bapak Ibu diketikkan jawabannya ya. Boleh kalimat, boleh frase ya. Menurut Bapak Ibu, kenapa ya guru dan murid itu harus melek riset dan informasi digital? Ya, di sini ada jawaban ya. Ini kayaknya di hasil quote ya. Jadi katanya karena kita sudah memasuki area disrupsi yang menuntut segalanya lebih cepat. Kita tidak bisa berlari tetapi harus melompat. Ya, benar sekali ya. Jadi harus melek yang namanya digital information atau informasi digital. Jawaban selanjutnya, membantu siswa untuk bisa memecahkan sebuah masalah, melatih nalar kita sebagai guru dan siswa atau murid ya. Ya, benar sekali. Jadi supaya siswa bisa memecahkan masalah mereka harus bisa riset dulu ya. Mereka harus tahu dulu apa permasalahannya ya. Lalu dengan masa disrupsi yang seperti tadi itu harus tahu nih bagaimana memanfaatkan informasi digital. Ada lagi nih, agar pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, benar sekali, kebutuhan kita saat ini berbeda dengan bahkan 2-3 tahun terakhir ya. Lalu selanjutnya, membuat pembelajaran menjadi bermakna. Benar sekali, ini kan digadang-gadang oleh kementerian ya, jadi pembelajaran itu katanya harus bermakna dan kontekstual. Selanjutnya, karena biar tidak ketinggalan zaman, betul Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita tidak, istilahnya tadi ya, melompat, siswa kita itu akan jauh lebih tahu daripada kita. Nggak salah sih, siswa kita lebih tahu, tapi akankah lebih baik kalau kita guru bisa mengimbangi ya. Lalu karena kita semua memasuki zaman di mana semua serba berhadapan dengan teknologi benar yang akan membawa kita pada efisiensi. Ya, oke, ini saya suka nih. Agar tidak ketinggalan zaman dan dapat membantu memecahkan masalah. 21st century skill, benar sekali ya. Di situ ada tiga cang besar ya. Supaya informasi digital dapat diolah menjadi pengetahuan yang bermakna dan memberikan insight untuk apa yang harus dilakukan dengan cara ilmiah. Benar sekali, ini The Big Six dan Super Tree nanti ini akan mirip-mirip dengan scientific approach ya. Oke, mungkin sudah nggak ada lagi ya, sudah cukup ya. Jadi kita akan masuk ke materinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jawaban. Saya akan kembali share screen. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu tadi sudah membagikan jawabannya ya. Benar sekali bahwa kalau saya rangkumkan Bapak Ibu sudah memahami bahwa kita itu harus bisa melek riset karena tadi ada problem solving ya, menyelesaikan masalah. Lalu kenapa kita harus bisa informasi digital? Karena sekarang itu masanya masa disrupsi ya. Sekarang itu kalau nggak bisa teknologi itu susah banget ya Bapak Ibu ya. Bahkan WhatsApp, Line itu adalah teknologi dan itu kita harus bisa menggunakan hal itu sebaik mungkin, seefisien mungkin supaya pembelajaran itu bermakna dan kontekstual ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Saya
tulis pertanyaan, mengapa guru dan murid harus melek riset dan informasi digital? Ada beberapa jawaban ya yang saya sudah lihat dari beberapa pembicara, dari beberapa sumber, dan itu jawabannya ada beberapa ya. Jadi ada 5 sebenarnya ya. Ada 5 hal mengapa guru dan murid itu harus melek riset dan informasi digital. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Oke, yang pertama, banjir informasi atau overwhelm atau overload information ya. Nah, di sini ada survei Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada survei, saya bacakan. Survei ini menunjukkan dari survei pertama Smith ya di tahun 2010 dia mengatakan bahwa 5 exabit ya atau sekitar 5 miliar gigabyte informasi yang tercipta setiap 2 hari ya. Jadi sekitar 2,5 miliar gigabyte itu tercipta setiap hari. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ibu-ibu di sini atau teman-teman yang suka nonton film Korea, terus simpan film-filmnya di hard disk, itu biasanya kalau nggak salah satu season itu biasanya sekitar 25 giga, ya ini 5 miliar giga dalam 2 hari. Jadi bisa dibayangkan 5 miliar gigabyte ini berapa lama ya baru bisa selesai nonton film Koreanya. Oke, jadi ada 5 exabit ya, atau sekitar 5 miliar gigabyte setiap 2 hari. Jadi ada sekitar 5 miliar informasi yang tercipta setiap 2 hari. Ya, lalu ada lagi si Rebert ya di tahun 2020 di tahun ini baru-baru saja dia mengatakan bahwa setiap menit itu ada sekitar 300 jam durasi video yang diupload ke YouTube ya. Satu hari aja ada 24 jam ya. Jadi bagaimana nih sehari mau nonton 300 jam video. Jadi sangat banyak ya dan informasi itu sangat beragam. Lalu yang ketiga dari Mitchell Kapur, ya Mitchell David Kapur, dia ini adalah seorang pengembang perangkat lunak. Dia mengatakan begini. Jadi mendapatkan informasi dari internet itu seperti mengambil minuman, ya, mengambil minuman dari pipa air pemadam kebakaran atau hidran ya, yang kalau misalnya dibuka itu langsung mengucurnya keras. Jadi seperti itu, analoginya seperti itu. Jadi di zaman seperti ini kita itu sangat kebanjiran informasi. Pernah saya baca Bapak Ibu seperti ini. Jadi katanya buku atau artefak-artefak yang dibuat oleh manusia dari awal manusia mengenal tulisan sampai dengan abad kesekian gitu ya, itu sama dengan tahun-tahun belakangan ini. Jadi jumlah informasi yang tercipta belakangan ini sama dengan dari manusia bisa menciptakan informasi tertulis sampai dengan mungkin kalau nggak salah waktu itu di abad ke-19 atau abad 20 ya. Jadi sama banyaknya katanya. Jadi memang masalah yang pertama, kenapa kita harus bisa melek kita harus melek riset dan informasi digital adalah karena banjir informasi. Ya. Lalu yang kedua, ya ini yang sering kita hadapi ya, kita alami ketika pembelajaran jarak jauh ya. Informasi tidak akurat, tidak valid dan tidak relevan ya. Di sini ada sebuah penelitian diadakan tahun 2012 tapi tetap masih relevan sampai sekarang ya. Katanya begini, dari setiap 15 terabyte informasi yang tercipta setiap harinya hanya 20% yang akurat, valid dan relevan. Jadi dari sekitar 15 terabyte informasi yang tercipta setiap harinya, itu cuma 20% yang akurat, valid, dan relevan. Jadi selebihnya itu adalah tidak akurat, tidak valid, dan tidak relevan. Ya, lalu hasil penelitiannya selanjutnya adalah lebih dari 1,5 juta informasi atau sekitar 500.000 ya, lebih dari 1,5 juta informasi di internet adalah hasil duplikasi. Ya, jadi misalnya kayak ada seseorang yang menulis sesuatu terus saya copy terus saya taruh di tempat saya terus di copy lagi. Jadi sekitar 1,5 jutanya itu adalah cuma hasil duplikasi atau hasil copy paste begitu ya. Nah, itu kan berarti nggak valid ya. Oke, lalu yang ketiga, informasi tidak akurat, tidak valid, dan tidak relevan kebanyakan berasal dari ensiklopedia gratisan, ya mungkin Bapak Ibu tahu ya yang mana. Lalu sosial media, nah makanya kalau mengambil data dari sosial media itu harus berhati-hati. Bapak Ibu masih ingat ya yang Bu Tejo itu, dia ngambil informasi itu dari sosial media, dari Facebook katanya. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Lalu website komersil dan blog ya. Website komersil dan blog itu biasanya mereka memberikan informasi itu berdasarkan sudut pandang mereka, berarti belum tentu akurat dan belum tentu valid dan relevan ya. Oke, permasalahan yang ketiga adalah, nah ini nih yang paling sering membuat orang terpecah belah ya, adanya penyebaran berita bohong atau hoax. Jadi kenapa guru dan siswa harus melek informasi digital dan riset? Karena ini kita harus bisa memahami yang mana sih berita bohong itu. Ya, kalau dari sini di gambar sini Bapak Ibu bisa lihat ya.
Di sini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi yang paling banyak diterima oleh masyarakat itu adalah hoax tentang sosial politik, ya. Lalu ada SARA, kesehatan, minuman dan makanan, dan seterusnya ya. Jadi kalau dilihat tiga besar di sini itu adalah sosial politik, SARA, dan kesehatan. Mungkin kalau kesehatan di sini paling tinggi berkaitan dengan COVID yang sekarang ya. Oh, misalnya minum apa tuh? Minum apa tuh kemarin, ada sesuatu yang diminum terus bisa menangkal COVID. Nah, itu kan hoax ya. Kalau kita nggak kritis, itu ya bisa aja termakan dengan berita bohong, ya. Oke, sosial politik sekarang masa-masa pilkada ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu jangan sampai termakan berita bohong, ya. Oke, lalu selanjutnya, nah ini tadi penggunaan sosial media ya. Saya mau paparkan satu hasil ya dari internet. Dia menunjukkan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di tahun 2020 ini ya, katanya setiap 1 menit itu ada seperti ini ya. Jadi setiap 1 menit itu ada sekitar 1,3 juta orang yang lagi main Facebook gitu ya. Lalu ada sekitar mana ya? Instagram nih, ada sekitar hampir lebih dari 0,5 juta orang yang lagi main Instagram ya. Jadi memang kalau kita nggak berhati-hati dengan yang namanya sosial media, itu bisa mencelakakan diri kita dan murid kita ya. Jadi kalau kita lihat di sini sangat banyak ya orang yang sekarang lagi menggandrungi sosial media ya. Misalnya kayak ini nih Bapak Ibu, WhatsApp ya, ada sekitar 59 juta orang yang mengirim informasi melalui WhatsApp. Nah, ini kan harus hati-hati ya. Jangan sampai yang WhatsApp-nya itu kalau kamu tidak menyebarkan ke 10 orang nanti kamu akan didatangi bla 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 bla. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, ini penting banget untuk kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwa anak-anak kita zaman sekarang itu adalah generasi digital native. Kalau saya dan mungkin Bapak Ibu di sini itu kita adalah kita adalah digital imigran ya. Kita adalah digital imigran. Apa maksudnya digital imigran? Apa maksudnya digital native? Kalau digital imigran itu adalah waktu kita lahir belum ada internet ya. Mungkin ada tapi kita belum begitu sering menggunakannya. Telepon mungkin masih telepon koin ya. Kalau saya dulu masih ingat itu pakai telepon koin atau telepon rumah itu masih dikunci dulunya ya. Kita membaca berita dari koran, majalah. Nah, anak-anak zaman sekarang itu dari lahir mereka sudah pegang iPad, pegang HP. Nah, itu yang disebut sebagai generasi digital native ya. Nah, bahkan ya di sini ada kayak jokes ya Bapak Ibu ya. Saya bantu terjemahkan di sini. Jadi yang pertama ini dia bilang nih, "Hai sweetie, nak, gimana sekolah hari ini?" Terus anaknya jawab kayak gini Bapak Ibu. "Ayah bisa membacanya semuanya di blogku." Nah, jadi anak-anak sekarang itu pakainya mainnya blog gitu ya. Nah, lalu di gambar yang kedua, bapaknya bilang begini, "You do my website," ya jadi kamu buatin bapak website, nanti bapak yang akan buatin kamu PR kamu. Ya, jadi saking begitu lihainya ya, begitu fluent atau begitu fasihnya anak-anak zaman sekarang dengan teknologi sampai ada jokes seperti ini ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu ada 5 hal mengapa kita tuh sebagai guru dan sebagai siswa kita itu harus melek riset dan informasi digital karena ada 5 informasi ini ya. Nah, oleh karena itu banyak sekali memang pendekatan yang bisa digunakan untuk mengantisipasi hal ini. Nah, dan salah satunya adalah ini Bapak Ibu, the Big Six and Super Three ya. The Big Six and Super Three ini sebenarnya sama ya. The Big Six ini biasanya untuk SD kelas besar, lalu SMP dan SMA. Sedangkan yang Super 3 ini biasanya lebih cocok digunakan di TK dan misalnya SD kelas kecil, SD kelas 1 dan 2. Ya. Jadi The Big Six ini itu pertama kali diperkenalkan oleh Mike Eisenberg dan Bob Berkowitz. Ya. Oke. Nah, jadi kenapa dinamakan The Big Six? Karena sebenarnya ada 6 langkah Bapak Ibu. Ya, jadi ada 6 langkah. Langkah yang pertama itu namanya mendefinisikan tugas. Lalu langkah kedua namanya strategi mencari informasi. Langkah ketiga itu penelusuran lokasi dan akses. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan secara rinci Bapak Ibu. Nah, lalu Super Tree. Kenapa namanya Super Tree? Karena sebenarnya ada 3 langkah besar. Ya, misalnya di situ Bapak Ibu plan, merencanakan. Ya, itu langkah pertama. Lalu do, melakukan. Itu langkah kedua. Dan langkah ketiga adalah review. Ya, meninjau ulang. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu ya. Secara detail ya nanti. Nah, lalu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung diketik di chat box ya. Jadi misalnya Bapak Ibu
mendengarkan saya, kemudian langsung kepikiran sesuatu, boleh langsung diketik di chat box ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk di step pertama, yaitu task definition atau mendefinisikan tugas, saya undang lagi Bapak Ibu untuk masuk ke menti.com yang tadi ya, lalu bisa memasukkan kode yang sama. Kita akan ada survei kecil-kecilan lagi ya. Oke. Kalau misalnya saya terlalu cepat bicara, nanti bisa disampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu memasukkan kode tadi ya. Saya akan share screen. Oke, jadi pertanyaannya sama seperti yang tadi Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu terkendala untuk memasukkan jawaban, boleh diketik di chat box, nanti teman-teman dari pengajar belajar membantu untuk memasukkan jawaban Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apa kesalahan terbesar murid saat mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Apa sih biasanya kesalahannya siswa? Oke, kesalahannya ya benar sekali ya. Memahami instruksi, aduh itu paling sebel saya kalau misalnya belum dijelasin langsung ngerjain. Mengharapkan kesempurnaan, ya ini juga sih ya Bapak Ibu, ada pasti di kelas akan ada selalu yang namanya siswa yang perfeksionis ya. Iya, nah makanya nanti, nah ini ada nih di tahap ke-6, kenapa kita harus memberikan namanya rubrik ya, supaya siswa tahu. Nah lalu selanjutnya mengerjakan tanpa paham maksud dan tujuan, benar ya, hampir mirip instruksi. Tidak membaca perintah dengan teliti, betul. Belum paham sepenuhnya mengenai tujuannya, sekedar rutinitas ambil nilai angka, ya hampir mirip ya. Mengikuti jawaban teman, ya ini mungkin pada saat proses ya. Saat siswa tidak memperhatikan instruksi, betul, kayaknya nih Bapak Ibu semuanya hampir memiliki apa ya, kegundahan yang hampir mirip ya. Siswa tidak mengikuti instruksi ya. Tidak mengikuti instruksi dengan cermat, kopas info yang didapat tanpa difilter dulu. Good. Ini ya, ini yang akan kita bahas nanti. Siswa tidak mengikuti instruksi dengan cermat, kopas info, copy paste info yang didapat tanpa difilter dulu. Nah, ini yang paling banyak kita temukan ya. Lalu tidak mengerti apa produk akhir yang diharapkan dari tugas tersebut. Ya, oke, apakah masih ada jawaban? Kayaknya ini semuanya sudah sama ya, sehati ya kita Bapak Ibu ya. Hal yang kita alami ini kayaknya mirip-mirip ya. Aduh, siswa itu kalau sudah dikasih tugas, kita belum kasih tahu, dia langsung kerjain. Untung kalau bagus ya. Kalau kurang bagus kan remedial kan banyak lagi ya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Oke Bapak Ibu, saya tutup ya. Oke. Nah, saya kembali ke PowerPoint saya. Oke, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, yang perlu kita berikan pemahaman kepada siswa pada saat kita memberikan tugas atau project atau apapun itu, tugas apapun itu ke siswa adalah siswa harus paham dulu dengan tugasnya ya. Jadi benar tadi, harus instruksinya yang diberikan ke siswa itu harus jelas ya. Jadi berikan pemahaman kepada siswa bahwa kamu tidak akan bisa mengerjakan tugas yang Bapak atau Ibu berikan kalau kamu belum paham tugasnya itu apa ya. Jadi tahap pertama dari The Big Six ini yaitu mendefinisikan tugas, atau kalau di Super 3 namanya plan, merencanakan ya. Mendefinisikan tugas. Siswa harus betul-betul tahu nih tugasnya itu yang diminta apa, begitu ya. Apa yang mau diminta. Nah, jadi pada saat siswa sudah tahu apa yang diminta ya, kita sudah gampang membimbingnya dan siswa sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Nah, ada dua hal yang bisa kita gunakan ini, beberapa praktik baik yang guru-guru kami lakukan untuk tahap ini ya. Jadi tahap yang pertama mendefinisikan tugas ini Bapak Ibu bisa menggunakan yang pertama adalah buat peta pikiran atau grafik organizer ya, buat peta pikiran atau graphic organizer ya. Peta pikiran ini Bapak Ibu pasti sudah sering buat ya. Jadi minta siswanya untuk buat peta pikiran dulu atau mind mapping ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya ya.
Misalnya nih, tugasnya membuat esai tentang masa depan, ya. Jadi siswa buat dulu tuh, misalnya buat istilahnya draftnya ya. Jadi di dalam dalam esai kamu itu harus ada misalnya ambisinya, bepergian kemana, terus harus ada misalnya minatnya, orang-orang yang tergabung itu siapa. Jadi yang itu. Jadi harus ada dulu mind mappingnya atau peta pikirannya. Boleh mind mapping atau peta pikiran, boleh juga menggunakan graphic organizer ya. Ini saya kurang tahu apa bahasa Indonesianya nih. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu, grafik organizer-nya itu misalnya seperti ini, ada beberapa contoh ya. Jadi misalnya kalau kelas kecil di SD, ya misalnya topik aku dan tubuhku. Bisa tuh Bapak Ibu pakai grafik organizer badan gitu ya. Jadi nanti misalnya, oke, ada gambar badan, nanti maunya itu misalnya ada tugas itu tentang fungsi tangan, fungsi kaki, ya, atau bisa juga pakai flowchart, ya, pakai flowchart yang seperti di sebelah kanan ya, proses template. Jadi nanti misalnya yang pertama, misalnya bahasa Inggris ya, misalnya bahasa Inggris pertama kamu harus buat dulu judulnya, atau jangan langsung judul deh, misalnya latar belakang atau masalahnya apa. Jadi langsung dibuat dulu ininya, flowchartnya ya. Jadi ini adalah yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu itu adalah contoh graphic organizer ya. Jadi ada flowchart, ada juga cause effect ya, ada juga Foursquare. Nah, ini kalau guru-guru SD tahu nih, Foursquare atau kotak 4 ya. Di situ ada Foursquare, ada kotak 4 ya. Seperti itu ya. Oke, selain mind mapping atau peta pikiran dan graphic organizer, Bapak Ibu juga bisa pakai ini. Nah, ini biasanya untuk kelas kecil, kelas besar bisa pakai ini. Dan ini yang paling saya suka Bapak Ibu, jurnal KWL ya. Know, want to know, dan learn. Atau biasanya kalau di Indonesia disebutnya jurnal tip ya. Tahu, maksudnya sudah tahu, yang sudah tahunya apa, lalu ingin tahu, dan yang ingin dipelajari. Yang sudah dipelajari ya. Jadi minta siswa buat jurnal seperti ini ya. Awal-awalnya memang agak sedikit sulit ya kalau misalnya belum pernah buat, tapi kalau sudah terbiasa ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi kita akan bisa lihat apa ekspektasi dan apa yang sudah dilakukan ya. Misalnya di kolom no ya. Jadi misalnya apa yang siswa sudah tahu tentang misalnya perkembangbiakan tumbuhan generatif misalnya, ditulis tuh semuanya. Oh, saya sudah tahu ini. Misalnya kosong, berarti dia nggak tahu apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, berarti memang dia nggak tahu apa-apa tentang topik itu. Lalu di want to know ya, ingin tahu apa sih yang anak-anak ingin tahu. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih ketertarikan anak-anak di topik atau pelajaran yang kita ajar. Oh, siswa saya pengen belajar, mau belajar tentang bagaimana sih cara stack. Saya pernah dengar stack, tapi saya nggak tahu stack itu apa. Nah, nanti di akhir pembelajaran mereka akan isi di sebelah kanan ini, learn, apa yang mereka sudah pelajari. Jadi akan kelihatan tuh siswa yang belajar banyak dan siswa yang kayaknya belajarnya nggak begitu banyak ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu alat supaya Bapak Ibu bisa membuat siswa tahu apa tugasnya ya. Tugasnya itu ngapain. Oke, itu tugas itu adalah tahap pertama dari The Big Six ya. Lalu tahap kedua, nah, sebelum kita pindah ke tahap kedua, Bapak Ibu, kita survei lagi ya, supaya kita menyamakan persepsi pemikiran ya. Silakan masuk lagi, tapi sekarang kodenya berbeda ya, karena Mentimeter ini saya pakainya gratisan, jadi satu judul itu dia cuma boleh 2 ya. Silakan Bapak Ibu buka lagi menti.com. Nah, sekarang dengan kode yang berbeda. Tahapnya seperti tadi Bapak Ibu, kalau misalnya kesulitan untuk memasukkan jawaban di sini, boleh diketikkan di chat box ya. Oke, saya akan tampilkan Mentimeter saya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh ini ya, boleh diketikkan ya, nanti akan ada sesi kita, sesi saya akan menjawab. Oke. Oke, pertanyaannya adalah, tunggu ya Bapak Ibu ya. Iya, ini pertanyaannya. Nah, menurut Bapak Ibu, satu sumber dari internet yang paling sering digunakan oleh murid untuk mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan, itu apa? Satu saja. Ya, YouTube, Google. Google ini mungkin spesifiknya lebih ke apa Bapak Ibu? Brainly, ya, Brainly. Oke, mungkin apa ya, kalau siswa SD apa, misalnya SMP apa, SMA apa. Oke, YouTube, Wikipedia. Nah, ini Wikipedia ya. Wikipedia, Wordwall, oke. Ini kayaknya bersaing nih antara YouTube dan Google. Tapi mungkin lebih spesifik ya, Google-nya ini apa gitu. ICT Launch, oke.
Teach ICT. Oke, ini lumayan beragam ya. Tapi di sini 3 terbesar masih YouTube, Google, dan Wikipedia. Oke, apakah masih masuk? Ini baru 8 respon. Oke, jadi tapi sudah lumayan kelihatan ya bahwa siswa itu mengambil kebanyakan info dari 3 ini nih. Wikipedia, YouTube, dan Google. Ya. Oke, mungkin saya tutup ya. Iya, jadi kesimpulannya mungkin Bapak Ibu murid-muridnya dan mungkin kita sendiri kebanyakan ngambil info itu dari 3 ini ya, Wikipedia, YouTube, dan Google. Yang kecil-kecil yang lain ini mungkin ada beberapa yang pakai ya. Oke, thank you untuk surveinya. Sekarang kita kembali ya. Oke, saya share screen lagi. Oke ya, tadi kan sudah ada beberapa sumber ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap kedua, Bapak Ibu. Tahap kedua ini masih di tahap plan kalau di Super 3 ya, tapi kalau di Big Six itu namanya strategi mencari informasi. Ya, jadi kalau yang pertama tadi siswa sudah tahu nih tugasnya apa. Oke, saya sudah tahu ya. Tugasnya adalah misalnya membuat proyek tentang filtrasi air ya. Jadi dia tulis dulu, misalnya airnya harus bersih, harus ini, harus ini, harus ini, ya. Jadi siswa sudah tahu, dia sudah tahu tugasnya ngapain gitu ya. Jangan sampai tugasnya proyek nanti mereka bikinnya apa, poster gitu ya. Jadi yang pertama siswa sudah tahu tugasnya ngapain. Yang kedua yaitu cari infonya. Nah, dalam mencari informasi ini yang kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan sampai siswa-siswi kita itu ngambil informasinya dari tempat yang salah ya. Maka dari tahap kedua ini ada 2 hal yang perlu kita lakukan, yaitu evaluasi website dan website yang akan saya berikan nanti sebagai rekomendasi ya. Oke, kita masuk yang pertama ya, evaluasi website. Oke, Bapak Ibu, ada 5 prinsip dalam mengevaluasi website. Ya. Jadi yang pertama, website itu harus akurat ya. Jadi caranya tahu akurat itu misalnya kita bandingkan ya, misalnya kita bandingkan pada saat kita misalnya cari misalnya ketimpangan sosial di Jabodetabek misalnya, pada saat dimasukkan kan ada beberapa tuh ada beberapa artikel yang muncul kan, boleh tuh Bapak Ibu bandingkan 2-3 artikel yang paling pertama muncul, lalu kita bisa lihat tuh yang mana yang kira-kira lebih akurat ya, itu cara mengevaluasi yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu lihat siapa pengarangnya ya, jangan sampai pengarangnya pengarang abal-abal ya, kita nggak tahu ini siapa yang mengarang nih. Terus tiba-tiba dia mengeluarkan statement yang sangat kontroversial ya, misalnya ketimpangan sosial di Jabodetabek itu sangat tipis gitu ya. Terus yang buat kita nggak tahu siapa gitu ya. Atau misalnya domain websitenya ya, domain websitenya itu kalau saya sih biasa sarankan yang misalnya .edu atau .gov. Kalau .com Bapak Ibu itu biasanya kan, kalau com itu kan komersil ya, kita nggak tahu nih siapa yang mengarang, bisa jadi misalnya perusahaan X yang mengarang supaya perusahaannya itu bisa dilihat baik begitu ya. Jadi itu yang kedua adalah pengarang ya. Yang ketiga objektivitas ya. Jadi kalau website yang baik dia itu tidak akan ada bias atau ambigu yang berkaitan tentang sara, gender, komersil dan satir ya. Itu yang ketiga. Jadi objektif ya. Biasanya sih kalau dari koran-koran itu biasanya lumayan objektif ya. Lalu yang ketiga aktual ya, jadi up to date. Jadi harus yang baru. Jangan sampai Bapak Ibu minta anak-anak membuat tugas tentang ketimpangan sosial di Jabodetabek, tapi mereka ngambil datanya dari 20 tahun yang lalu. Ya, itu berarti nggak aktual ya. Makanya pada saat siswa misalnya membuka suatu website tertentu, minta mereka lihat itunya, tanggal dibuatnya, ya, tanggal dipublishnya, ya. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir cakupannya ya. Jadi cakupannya itu kita harus lihat seperti mirip dengan pengarang ya. Jangan sampai website yang kita baca itu adalah website tertentu yang ada kepentingan tertentunya begitu ya. Misalnya kayak tadi yang saya sebutkan ya, ketimpangan sosial di Jabodetabek. Ternyata yang membuat itu adalah satu perusahaan tertentu yang nggak mau kelihatan bahwa mereka itu tidak melakukan CSR ya, atau melakukan bantuan kepada suatu masyarakat tertentu. Nah, itu 5 hal ini bisa Bapak Ibu sampaikan ke murid bagaimana sih cara melihat website yang baik gitu. Ya, jadi ada 5 prinsip ya. Oke, akurasi, pengarang, objektivitas, aktual, dan cakupannya. Ya, oke Bapak Ibu, itu yang pertama prinsip mengevaluasi website.
Nah, jadi pada saat Bapak Ibu misalnya memberikan tugas, sebaiknya kalau saya yang biasa saya temukan di sekolah tempat saya bekerja, itu guru-guru biasa langsung memberikan website yang mereka rekomendasikan. Jadi jangan murid-murid itu dilepas aja kayak di hutan gitu. Oke, cari kayu gitu kan. Sebaiknya kita berikan website-website tertentu, misalnya Bapak Ibu yang mengajar misalnya PKN, berikanlah website yang memang kayaknya info yang mereka siswa cari itu bagusnya yang di website-website ini ya. Nah, jadi misalnya nih ya, ini beberapa saran aja. Misalnya buku dan jurnal itu bisa diambil di sini, misalnya buku sekolah digital, buku sekolahdigital.com gitu ya, atau Garuda Dikti, atau misalnya perpustakaan daerah. Kalau ada tadi saya lihat dari Jogja, ya itu bisa pakai ini perpustakaan digital Jogja, iJogja.id ya. Kalau Jakarta bisa pakai iJakarta.id. Atau misalnya secara nasional kita punya perpustakaan nasional. Ini saya sudah daftar kemarin ya. Sebelum pandemik saya daftar, itu cuma modal KTP Bapak Ibu, ya itu kita bisa daftar, kita punya kartu, kita bisa akses semua yang ada di perpustakaan nasional ya. Oke Bapak Ibu. Nah, itu tahap kedua ya. Jadi tahap kedua itu buat siswa paham bagaimana strategi mencari informasi. Jangan sampai informasinya dari tempat yang salah. Ketika sudah dapat informasi yang salah, maksudnya informasi dari tempat yang salah, berarti nanti hasil karyanya itu udah pasti kurang tepat ya. Oke, kita masuk ke tahap ketiga Bapak Ibu ya. Yang pertama siswanya sudah tahu nih, sudah tahu tugasnya ngapain, lalu sudah tahu website mana yang dia akan ambil informasinya. Sekarang informasi apa dari website itu yang dia perlu ambil. Istilahnya sekarang kita harus sortir ya, mensortir lagi ya. Seperti yang tadi di awal saya sebutkan, ada begitu banyak miliaran informasi yang ada di internet ya. Sekarang anak-anak sudah dapat websitenya, website yang benar, tapi dalam website itu kan banyak banget ya informasi. Nah, sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara menyortirnya. Nah, di sini ada dua praktik baik lagi yang kami guru-guru banyak lakukan dan saya percaya kayaknya Bapak Ibu juga pernah lakukan ya. Tapi mungkin ini bisa kita lihat, oh ini di tahap yang ketiga ya. Mencari dan menyortir kata kunci dengan boolean atau sintaks ya. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Jadi ada beberapa istilahnya cheat ya. Cheat atau apa ya kalau di bahasa game itu cheat ya. Jadi misalnya saya mau mencari tentang kesenjangan sosial ya. Jadi saya cuma perlu ketik kesenjangan dan sosial. Nah, itu yang akan muncul adalah kata-kata yang website atau artikel yang ada kata kesenjangan dan sosialnya ya. Jadi ada kata kesenjangan dan sosial. Nah, begitu Bapak Ibu tambahkan kata or atau, nah jadi mau yang artikelnya ada kata kesenjangan, mau artikel yang ada sosial itu akan sama-sama muncul. Begitu pula yang dua-duanya ada itu akan muncul, ya. Lalu ada tanda petik, ya. Saya cuma mau yang ada frase kesenjangan sosial, enggak boleh kesenjangan masyarakat, enggak boleh ada bantuan sosial. Pokoknya cuma mau kesenjangan sosial, ya. Berarti Bapak Ibu tinggal tambah tanda petik di awal dan di akhir. Ya, jadi yang muncul hanya ada nanti frase yang kesenjangan sosial. Kalau ada kesenjangan masyarakat atau bantuan sosial itu tidak akan muncul. Ya. Lalu ada dalam kurung ya. Dalam kurung berarti misalnya kayak gini. Saya ada contoh Bapak Ibu ya. Jadi saya mau artikel yang ada kata sosialnya. Harus ada kata sosial. Kalau nggak ada kata sosial nggak boleh muncul. Dan juga ada kata kesenjangan boleh, ketimpangan boleh. Ya, lalu ada tanda kurang di situ, tanda kurang. Tapi saya nggak mau ada artikel yang ada kata perubahannya. Jadi ini sudah sangat spesifik ya. Jadi kayak istilahnya kita ngayak tepung gitu ya. Saya cuma mau ada yang artikel yang ada kata sosialnya. Lalu saya mau artikel yang boleh ada kata kesenjangan, boleh ada ketimpangan. Tapi saya nggak mau kalau ada kata perubahan. Nanti itu akan semakin sedikit yang muncul. Ya, itu boolean. Ya. Lalu ada lagi Bapak Ibu. Nah ini lebih kepada misalnya filenya ya, misalnya Bapak Ibu mau, misalnya saya biasakan akhir-akhir ini mau cari file PDF ya, atau PowerPoint, atau dokumen, itu tinggal Bapak Ibu ketik file type ya, seperti ini, _2 PDF. Jadi misalnya saya mau cari Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Nah, supaya munculnya cuma yang PDF, tinggal Bapak Ibu ketik judulnya, lalu file type _2 PDF. Ya. Nah, itu yang pertama. Lalu ada juga in title ya. In title ini misalnya saya cuma mau website yang mempunyai artikel berjudul pencernaan pada AFES ya. Kalau nggak ada judul itu saya nggak mau dia muncul di Google ya, di pencarian saya. Jadi tinggal ketik in title _2 nama judulnya.
Jadi misalnya pencernaan pada aves, yang muncul hanya akan itu Bapak Ibu. Ya, dia tidak akan muncul pencernaan pada mamalia, pencernaan pada manusia nggak akan muncul. Ya, untuk judulnya, ya judulnya. Ya, lalu misalnya saya mau di misalnya Bapak Ibu mau misalnya di website, misalnya website tertentu, misalnya Bapak Ibu website apa ya tadi saya lihat ada ICT Tech misalnya ya. Saya mau di website ICT Tech tapi yang ada kata misalnya kata Python, pemrograman Python ya. Bisa seperti ini. Jadi misalnya pemrograman Python in URL titik 2 in tech misalnya teknologi, misalnya nama websitenya seperti itu. Bisa pakai in URL ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau nih lebih fokus ke sesuatu yang berbau pendidikan atau dari pemerintah misalnya ya. Bisa pakai ini. Misalnya mau pertidaksamaan lalu di situ di titik 2 edu ya, boleh edu, boleh gov, boleh org. Jadi banyak sekali cara-cara supaya informasi itu semakin sedikit yang kita pakai ya, dalam artian yang sudah difilter gitu, yang sudah diayak ya. Jadi kita nggak bingung lagi mau pakai informasi yang mana, yang sudah diayak ini yang kita bisa pakai ya. Oke, kayaknya ini ribet Pak, ya banyak sekali kayaknya cheat-cheatnya biasanya anak gamer yang bisa. Nah, supaya lebih gampang Bapak Ibu sebenarnya di di Google tuh udah ada. Jadi tinggal Bapak Ibu cari yang namanya penelusuran lanjutan atau kalau bahasa Inggrisnya misalnya advanced search ya. Di situ sudah ada tuh. Bapak Ibu bisa dibantu ya. Misalnya semua kata berikut ya. Tinggal Bapak baca di situ, Bapak Ibu baca di situ ya. Ada semua itu lengkap, mau bahasa pun apa, misalnya Bapak Ibu guru bahasa Inggris atau guru bahasa Mandarin, tinggal cari tuh saya mau yang bahasa apa. Di situ lengkap. Kalau misalnya tadi agak ribet dengan boolean atau sintaks yang saya tunjukkan ya. Oke. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengakses informasi ya. Nah, yang pertama itu bisa pakai jadi kalau tadi kan secara ini ya, secara digital ya, pakai cheat-cheatnya ya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai dari sumber, misalnya bisa juga sih dari digital, tapi ini misalnya dari buku ya atau dari koran. Ya, ada beberapa cara. Misalnya metode 5W1H ya, metode mind map atau metode SQ3R ya. Saya jelaskan singkat saja ya. Jadi metode yang pertama ini paling sering yang digunakan ya. Misalnya kalau pada saat kalian udah dapat buku atau koran atau informasi dari website, pakai ini, pakai 6 hal ini. Cari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana ya. Ini Bapak Ibu bisa berikan kepada siswa untuk tata cara untuk mencari informasi di suatu website atau buku ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, nah ini Bapak Ibu. Nah, sekarang tuh banyak sekali ya mind map ya yang online ya. Digital tapi offline ya, misalnya Rationale ya, Xmind, FreeMind. Jadi ini Bapak Ibu bisa download dari internet. Terus misalnya mau buat mind map lebih rapi gitu ya, kan biasanya kalau kita bikin mind map manual ya digambar. Nah, misalnya mau lebih rapi bisa pakai aplikasi offline yang ini. Ini tinggal di-download, tinggal di-install ya di komputer. Atau misalnya maunya yang online ya, yang istilahnya langsung pakai internet. Nah, ini ada Bapak Ibu aplikasi online-nya. Saya sendiri paling sering pakai ini ya, Mindomo ya. Di situ ada Mindomo, Simple Mind, Mindjet. Ini semuanya online. Kalau yang di atas ini, Rationale, Xmind, FreeMind itu offline. Ya, jadi bisa diinstal di komputer. Sedangkan yang di bawah ini aplikasi online ya. Oke, jadi itu beberapa cara ya. Ada tadi yang pertama tadi itu adalah 5W1H, lalu mind map. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah SQ3R ya. Jadi ini juga bisa dipakai. Jadi pertama survei dulu ya. Jadi lihat dulu nih layoutnya, judulnya, gambarnya, nyambung nggak sama apa yang kita butuhkan ya. Lalu buat pertanyaan ya. Pertanyaan apa sih yang kamu mau cari dari artikel itu, di dalam artikel itu. Setelah itu baru dibaca. Nah, setelah dibaca langsung recite. Recite itu maksudnya kita tuliskan info yang kita memang butuhkan. Karena kan misalnya ada website yang panjang sekali ya. Jadi tinggal di scanning aja, dibaca cepat lalu ditulis mau di Word bisa, mau ditulis tangan bisa ya. Tuliskan apa informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Lalu yang terakhir di review. Baca ulang lagi. Oh, kayak ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Seperti itu ya. Oke, nah ini menti terakhir ya. Ini menti terakhir. Kita mau survei lagi Bapak Ibu. Ini sebelum kita masuk ke tahap keempat ya. Oke.
Caranya seperti tadi, ya, masuk ke sini, lalu kodenya dimasukkan yang ini. Yang nggak bisa lewat chat, ya. Nanti teman-teman bisa bantu. Oke. Oke, pertanyaannya ini Bapak Ibu ya. Tuliskan satu kesalahan apa yang paling sering dilakukan murid saat menggunakan informasi dari internet saat mengerjakan tugas. Apa ya kesalahannya mereka? Udah dapat nih informasi dari internet. Biasanya apa yang kesalahan apa yang murid kita lakukan saat sudah dapat informasi dan mereka sudah mau mengerjakan tugas? Ya, silakan Bapak Ibu. Iya, ini dia, mengcopy secara keseluruhan dari internet. Betul-betul semuanya di-copy dari Wikipedia lagi ya. Dipikirnya kita nggak tahu. Oke, ada lagi? Copy tanpa membaca dan menyaring. Ya, di-copy. Yang penting judulnya itu di-copy, udah langsung masukin di situ ya. Mengerjakan tugas seadanya, ya itu ya, seadanya. Kadang siswa mengerjakan seadanya. Konteks jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan. Iya, karena dia nggak baca isinya ya. Tidak mencantumkan dari mana sumber informasi yang didapat, pengarang atau lainnya. Betul sekali Bapak Ibu. Sekarang itu sudah masuk zaman Undang-Undang ITE ya kalau nggak salah ya. Jadi anak-anak kita dan kita sendiri itu harus melek sama yang namanya informasi digital ya. Cari informasi lain yang tidak berguna, betul ya. Kadang yang dimintanya apa, misalnya kemarin tuh ada siswa tuh dalam pelajaran bahasa Inggris ya, bisa dimintanya tentang puisi gitu ya, literatur tentang puisi, yang dicarinya tentang yang lain gitu ya. Itu tidak nyambung karena kayaknya dia sudah kepepet, tinggal copy paste gitu ya. Jadi kayaknya kita sudah sepemahaman ya, kita sudah sama-sama merasakan di sini Bapak Ibu, ternyata siswa kita kebanyakan cuma copy paste dari internet ya. Sudah ada informasinya, waduh guru saya bakal seneng nih ya, ada informasinya sesuai dengan yang diminta. Padahal nggak kayak gitu ya. Oke. Dengan demikian kita akan masuk ke step selanjutnya ya. Oke. Nah, step selanjutnya Bapak Ibu, step keempat ya. Jadi penggunaan informasi. Makanya tadi saya tanyakan apa kesalahan siswa kita ya. Jadi mereka menyalahgunakan informasi yang mereka dapatkan ya. Di sini ada dua hal yang menjadi praktik baik lagi yang kami sudah lakukan dan sepertinya juga Bapak Ibu sudah lakukan, cuma kita ini istilahnya memastikan lagi ya. Jadi kredibilitas informasi ya. Ya, jadi banyak informasi ya yang hoax gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai siswa kita tugasnya itu berisi hal-hal yang hoax ya. Nah, seperti apa sih hoax itu ciri-cirinya ya? Jadi yang pertama misalnya kata-katanya heboh, judulnya heboh. Misalnya nih, kalau saya biasa buka di Google ya, terus dia tiba-tiba kan muncul tuh beberapa highlight ya. Dia bilang biasanya informasi tentang global warming atau pemanasan global. Nomor 1 bikin geleng-geleng, nomor 2 apa gitu ya. Itu provokatif sekali ya. Jadi judulnya itu sangat heboh ya. Nah, itu ciri-ciri dari hoax ya. Ciri-ciri loh ya. Ciri-ciri. Lalu yang kedua, ya isinya tidak punya referensi, dia panjang sekali, tapi nggak ada referensi ini dari mana. Tadi sudah ada Bapak Ibu yang bilang ya, tidak ada sumbernya dari mana, ya. Lalu yang ketiga, banyak typo. Nah ini, aduh lucu ya, bahkan biasa koran-koran daerah ya, itu masih bisa typo loh. Nah ini perlu dipertanyakan nih keasliannya ya. Lalu tidak dipublikasi oleh media mainstream ya. Jadi misalnya informasinya ini diposting oleh misalnya website-website yang kita nggak tahu nih keabsahannya ya. Lalu minta, itu pun agak memaksa ya, untuk di-share, diteruskan, di-forward ya. Biasanya di grup-grup WhatsApp nih ya. Ya itu kemungkinan besar bisa jadi itu hoax ya. Misalnya forward ke 10 orang, kalau enggak kamu akan dihantui apa gitu. Nah ini harus kita hati-hati sama hal-hal yang seperti ini ya. Lalu menyebutkan orang atau instansi terkenal sebagai referensinya. Nah ini paling sering nih, misalnya kemarin di WhatsApp keluarga saya ya, itu ada disebutkan tentang COVID nih. Terus dia tulis sumbernya dari profesor, dokter, PhD, bla 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 gitu ya. Itu kan dia mencaplok ya, dia mencaplok nama orang terkenal supaya menjadi referensinya. Nah itu perlu kita pertanyakan, orang ini benar nggak bergerak di bidang kesehatan ya. Lalu yang terakhir yaitu menyebar kebencian ya. Jangan-jangan artikel ini hoax karena dia menyebarkan kebencian. Jadi ini Bapak Ibu ciri-ciri dari
berita bohong atau hoax ya, yang perlu diantisipasi, jangan digunakan deh buat murid kita mengerjakan tugas ya. Nah, lalu ini Bapak Ibu ya, parafrase dan referensi. Nah, ini bukan cuma guru bahasa, ya ini sekali lagi saya sebutkan, bukan cuma guru bahasa yang perlu mengetahui ini Bapak Ibu ya, parafrase dan referensi, tapi sebaiknya semua guru tahu ini dan diajarkan ke siswa. Apa sih parafrase? Ya, jadi parafrase itu adalah siswa mengambil informasi dari internet atau dari buku yang sudah kredibel ya, yang sudah ditahu, yang kita sudah ketahui keabsahannya, lalu dituliskan ulang dalam kalimatnya sendiri ya. Jadi misalnya pemerintah mengesahkan bla 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 panjang gitu ya. Nah, siswa harus mengkalimatkannya dalam kalimatnya sendiri. Karena kalau copy mentah-mentah itu namanya plagiarisme. Nah, nanti akan kita bahas ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, nah itu pun juga ketika kita sudah memberikan, siswa sudah memparafrase, dia harus menuliskan sumbernya dari mana, ya. Misalnya nih, bla 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 tunduk pada mereka, itu harus ada infonya dari mana. Misalnya dari Nero tahun 2013, atau misalnya pembuat statement ini misalnya Nadiem Makarim, berarti Makarim 2013, ya. Nah ini mungkin nanti lain waktu Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh bagaimana mensitasi ya. Lalu ini hampir sama ya, kutipan langsung dan sitasi langsung ya. Ini sama. Kalau yang sitasi ini, yang pertama ini itu adalah untuk yang sudah diparafrase. Kalau yang baru muncul ini itu adalah yang betul-betul kita copy paste ya. Itu harus ada ketentuannya, harus diberikan tanda petik dan juga halaman berapa. Ya, ya dan daftar pustaka. Jadi begitu menuliskan paper misalnya makalah itu harus ada daftar pustakanya dan tata penulisannya itu harus benar. Ini di sini kurang tepat ya, karena ini saya kurang bisa menuliskan ini dengan caranya waktu saya buat ini di Canva ya. Begitu ya. APA ya, kita menggunakan sistem APA 6 walaupun sekarang sudah ada yang baru yang ke-7 ya. Jadi ini juga perlu. Ini apa buat apa sih Bapak Ibu? Ini supaya apa? Supaya penulis ini ada kredit ya. Istilahnya kita ngambil punya si A tapi kita nggak merujuk bahwa yang buat ini si A. Istilahnya kan kayak nyuri ya. Oke. Jadi ini juga perlu penting karena nanti pun anak-anak kita di bangku kuliah ini hal yang sangat mendasar ya. Dan kita juga waktu kuliah pastinya belajar hal ini ya. Oke. Nah, jadi untuk menuliskan referensi ini banyak sekali ya. Saya percepat aja. Jadi di sini misalnya ribet mau nulis ya. Bagaimana sih urutannya menuliskan daftar pustaka? Nah, di sini ada beberapa ya. Dari Microsoft Word pun sendiri kita bisa ya. Zaman-zaman dulu saya skripsi S1 saya pakai ini ya. Karena yang dua di bawah ini saya belum tahu. Jadi saya pakai Microsoft Word dan ini gratis ya, offline lagi ya. Jadi kita bisa masukkan tuh pada saat kita klik nanti dia bilang bukunya apa, pengarangnya siapa, publish di mana, tahun berapa ya. Ini sangat sederhana. Dan pada saat kita sudah mau ekspor ke ininya kita, ke karyanya kita, dia akan sudah sesuai dengan urutannya ya. Nah, ada juga yang berbayar Bapak Ibu ya, berbayar yaitu EndNote ya. EndNote ini berbayar, tapi ini sangat bagus. Ini waktu saya pakai S2 kemarin ini saya pakai ini dan kebetulan universitasnya juga memberikan secara gratis. Jadi, misalnya kita lihat di internet ya ada suatu buku atau artikel yang bagus, itu dia pasti akan memberikan semacam apa ya? Bukan website, semacam alamat supaya kita pada saat kita klik itu di karyanya kita itu sudah muncul tapi dengan EndNote ini. Nah, misalnya mau yang gratis ada juga sih namanya Mendeley, Bibme ya dan Zotero ya. Jadi bisa Bapak Ibu nanti riset lebih jauh tentang Mendeley, Bibme dan Zotero ini ya. Ini sangat menarik karena gampang untuk menuliskan referensi atau daftar pustaka dari sini ya. Oke, ini sudah masuk dua step terakhir ya. Saya harap Bapak Ibu nggak bosan dari tadi saya cuap-cuap ya. Jadi yang kelima ini adalah sudah ada informasinya, sekarang bagaimana kita olah informasi ini ya. Oke, ini sebagai sharing aja ya. Jadi banyak platform digital yang kita bisa pakai ya. Misalnya ini ya. Google Doc, Google Sheet, Google Slide, ini bisa Bapak Ibu buat ya. Lalu undang siswa, berikan linknya. Siswa bisa langsung mengerjakan di situ, bisa dibuatkan tabel-tabelnya, jadi bisa langsung diberikan nama, Andi misalnya, Brian misalnya, lalu dibuatkan kolom-kolomnya supaya siswa bisa mengerjakan masing-masing di situ, ya. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat, jadi pada saat kita buka bisa tuh kelihatan, oh si Andi lagi ngetik, si Brian lagi ngetik, ya. Jam keberapa, menit keberapa mereka ngetik. Nah ini bisa sebagai monitoring juga untuk guru ya, Google Doc, Google Sheet, Google Slide.
Itu kalau produk-produknya Google. Kalau misalnya Microsoft 365 juga ada ya, Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, ini hampir-hampir mirip ya. Dan ini sangat bagus untuk kolaborasi walaupun tanpa tatap muka. Ya, ada juga ini Bapak, ini favorit saya, Canva ya. Canva ini juga bisa kolaborasi Bapak Ibu. Jadi misalnya anak-anak ada tugas mendesain poster atau infografis, bisa pakai Canva, dan itu mereka juga bisa kolaborasi. Ini sangat bagus. Ini favorit saya sih kalau mau desain-desain sesuatu. Bahkan PowerPoint ini saya pakai Canva ya. Saya pun belajarnya ini dari siswa Bapak Ibu ya. Saya lihat siswa kok bagus banget ya desain-desainnya. Saya lihat oh mereka pakai Canva. Terus saya diam-diam belajar sendiri ya. Dan sekarang ya sudah lumayan bisa gitu ya. Mau lebih advance lagi, mau lebih yang keren lagi. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu. Saya pun masih agak jarang pakai ya. Ada Amaze ya, ada Haiku Deck, ada Prezi. Prezi ini saya pakai waktu zaman kuliah S1 dulu. Itu kalau diklik dia muncul. Nah, ini sangat bagus juga untuk presentasi ya. Nah, lalu ini untuk mengolah ya, ini mengolah informasi, ini bisa pakai semuanya ini. Lalu ada juga misalnya mau lebih yang video, teman-teman yang lebih suka video, bisa pakai Powtoon, bisa pakai video. Atau kalau mau yang offline, bisa pakai Adobe Premiere, bisa pakai Ulit. Zaman saya dulu kuliah, saya pakai ini sih, Ulit ya. Atau misalnya bawaan dari laptop, misalnya kalau pengguna Mac kan ada iMovie kalau nggak salah ya, atau Movie Maker saya lupa ya. Oke, itu Bapak Ibu untuk mengolah informasinya ya. Nah, ini tadi saya mau jelaskan sedikit plagiarisme, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Plagiarisme itu bahkan sudah diatur di Permendikbud ya tahun 2010 bahwa itu seperti mencuri ya. Nah, jadi ada 3 jenis plagiarisme, ini saya sekilas saja. Jadi plagiarisme intensional, ini yang seperti Bapak Ibu sebut tadi, dia copy paste mentah-mentah secara menyeluruh. Ini namanya plagiarisme intensional ya. Dia sudah tahu ini copy dan dia paste, dan itu adalah plagiarisme. Ada juga namanya unskilled plagiarism ya. Jadi dia nggak tahu kalau itu sebenarnya plagiarisme ya, tapi dia melakukan plagiat ya. Lalu yang terakhir plagiarisme sumber ya. Jadi misalnya nih ada misalnya saya baca artikel tertentu atau informasi tertentu. Tapi di artikel itu dia merujuk juga dari informasi lain. Jadi misalnya gini deh, saya membaca artikel X. Di dalam artikel X itu ada info dari Y dan Z. Saya nggak baca nih artikel dari Y dan Z, tapi saya sok-sokan bilang sudah baca. Dan saya sebut bahwa di artikel saya bahwa saya membaca Y dan Z, itu namanya plagiarisme sumber. Karena saya cuma membaca dari si X. Ya. Jadi begitu banyak jenis-jenis plagiarisme ya, dan kita memang harus hati-hati kalau di dunia akademik. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa search sendiri ketiga jenis ini. Ini ada lagi anak cucunya ya. Jadi plagiarisme intensional itu ada 3 jenis lagi. Begitu juga unskilled plagiarism dan plagiarisme sumber. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu anak-anaknya copy paste ya gitu ya. Terus dia bilang, apa buktinya Pak, Bu, saya plagiat gitu kan. Istilahnya plagiat ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk mendeteksi siswa-siswi kita plagiat gitu ya. Yang pertama Turnitin, ini biasanya kita pakai di bangku kuliah ya, dan ini memang berbayar ya. Ini saya nggak sarankan karena ini berbayar. Ada 2 cara yang lain, yaitu Google Search ya. Ini sangat ekonomis ya, sangat gampang. Tinggal copy kalimat yang Bapak Ibu lihat ini kayaknya nggak mungkin deh, atau ini kayaknya saya sanksi nih kalau dia yang bikin. Tinggal di copy, di paste di Google Search, akan muncullah, oh dia ambil dari sini. Dia mengelak, misalnya, saya nggak ngambil kok Pak, Bu, dari internet. Lah ini buktinya, gitu kan? Nah, kalau mau lebih keren sedikit, nah ini boleh nih pakai Plexscan, Unicheck, Plagiarism Search ya. Ini semuanya gratis ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir, tahap terakhir Bapak Ibu. Tadi kan di awal sekali kita sudah siswa sudah tahu nih tugasnya ngapain. Lalu mereka melihat website apa yang bisa dipakai. Terus dalam website itu apa sih info yang bisa saya gunakan. Lalu sudah ada nih infonya, terus bagaimana supaya info yang saya gunakan ini misalnya bebas dari kriminalitas plagiarism ya. Lalu bagaimana supaya menarik. Tadi sudah ada beberapa tuh caranya ya, mau pakai desain, mau pakai video, dan yang terakhir yang sangat penting adalah evaluasi ya. Bapak Ibu saya percaya sudah tahu ya yang namanya rubrik ya. Biasanya rubrik ini kan diberikan di awal ya, paling awal itu siswa kerjakan tugas kita sebagai guru ya. Nah, setelah itu pas di akhir siswa sudah tahu rubriknya, di akhir mereka sudah selesai, minta mereka untuk ngecek lagi rubriknya itu sudah terjawabkankah
gitu ya. Apakah rubrik yang mereka kita guru buat itu sudah menjawab dari jawaban-jawaban atau tugas-tugas yang mereka berikan, ya? Atau bisa juga minta mereka peer assessment. Jadi sebelum kalian kumpul nih, anak-anak, sebelum kalian kumpul, kalian tukeran dulu pekerjaannya, kalian saling baca, gitu ya. Kira-kira mana yang belum bagus, yang mana yang kurang tepat. Nah, setelah itu berikan feedback atau umpan balik, ya. Saya pikir itu, ya. Jadi agak panjang ya, agak panjang penjelasannya. Jadi itu adalah 6 step atau 6 step untuk yang kelas besar atau 3 step untuk kelas kecil, ya. Tampilkan ini. Terima kasih. Mungkin agak panjang ya waktunya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ya, mungkin kita pindah ke sesi selanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak Pak Calvin, keren banget. Oke, mungkin sambil kita menunggu untuk Bapak dan Ibu guru mungkin ada pertanyaan. Ini tadi saya udah catat nih ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan nih Pak sebelumnya di chat box. Ini ada dari Pak Michael, itu merupakan guru matematika di Jakarta. Tadi dia bilang ini, tadi kan Pak Calvin mulai dengan mengapa harus melek teknologi. Apakah boleh diganti, boleh nanti dibahas step mana dari Big Six atau Super Three yang kerap kali tidak dilakukan dengan maksimal sehingga tujuan melek teknologi itu kurang tercapai. Bagaimana Pak, menurut Bapak? Iya, sebenarnya sih kalau boleh jujur ya, kalau saya ngelihat siswa dan nanya-nanya guru-guru, sebenarnya kesalahan paling sering terjadi, dan mungkin Bapak Ibu guru juga mungkin coba ingat-ingat siswanya, itu yang paling banyak itu step pertama malah. Jadi nggak tahu apa yang dikerjakan, udah langsung ngerjain tugas, ya. Kalau misalnya Pak Michael ya, misalnya tugas matematika, misalnya statistik ya, misalnya statistik, mereka diminta buatlah misalnya poster tentang tingkat misalnya detak jantung siswa 10 orang, 20 orang siswa yang berlari di lapangan, carilah min, median dan modusnya begitu ya misalnya. Baru kayak gitu mereka udah langsung ngerjain, nggak tahu arah apa gimana, langsung lari gitu kan, terus nggak tahu tuh ternyata detak jantungnya berapa gitu, udah langsung lari aja gitu. Nah makanya yang perlu ditekankan itu dari pertama dulu. Jadi siswa harus tahu tugasnya ini mau ngapain gitu. Gitu sih Bu. Jawab nggak ya? Dari Pak Michael mungkin kalau misalnya mau tanya lebih lanjut boleh dinyalakan aja untuk bisa di-unmute gitu. Gimana Pak Michael? Sudah terjawab atau belum atau mau ada pertanyaan lanjutan? Sebenarnya dari keenam step Big Six itu siswa kita kerap kali sering ada bolong-bolongnya di situ ya. Tapi memang sangat penting untuk first step itu, langkah pertama itu harus benar dulu ya. Gitu sih. Oke, baik Pak. Oke, untuk pertanyaan lanjutannya tadi ada dari Pak Gede Marta nih. Bagaimana cara membedakan pengarang kredibel dan atau tidak? Gimana? Bagaimana cara membedakan pengarang yang kredibel dan tidak? Oke, jadi misalnya nih, misalnya saya ngajar IPA gitu ya, misalnya saya mau masuk ke topik misalnya bakteriologi atau virus dan bakteri gitu ya. Terus saya meminta siswa saya membuat misalnya artikel atau paper atau makalah tentang virus gitu ya. Pastinya kan anak-anak itu melihat dulu siapa pengarangnya. Nah, supaya tahu misalnya nama pengarangnya, misalnya kayak saya Calvin Sandabunga, Bapak Ibu copy nama saya terus search di internet gitu kan. Apakah benar Calvin Sandabunga ini ahli di bidang virologi gitu ya, virus misalnya. Oh ternyata dia bukan, dia lebih ahli di bidang kurikulum misalnya. Berarti bisa dipertanyakan kredibilitasnya orang itu. Gitu sih Pak. Jadi sekarang kan bisa gampang search ya. Bahkan saya mau cari misalnya di sini saya muncul di sini misalnya siapa ya? Misalnya Pak Lius Jaya Saputra. Misalnya saya mau tahu nih Bapak ini siapa? Itu kan sekarang gampang. Track record orang kan banyak di ini ya, di internet banyak gitu sih. Jadi mau tahu orang ini kredibel apa enggak di bidang itu, ya tinggal search aja sih di internet. Berarti kita harus cari tahu dulu ya Pak, maksudnya Iya. apakah yang dia sebutkan itu sesuai dengan keahliannya atau tidak Iya gitu. benar. Jadi sesuai nggak dengan keahliannya gitu kan? Gitu. Jangan sampai misalnya yang nulis memang sih kalau dari gelar ya misalnya profesor, dokter, bla bla bla. Tapi ternyata dia bukan di bidang virus, di bidang misalnya sumber daya manusia gitu kan nggak nyambung ya. Gitu. Oke.
Ini belum ada pertanyaan lagi sih Pak, tapi kalau aku dari tadi dengerin penjelasan Bapak nih, aku pengen nanya gini sih Pak, kalau selama Bapak menerapkan dari si The Big Six sama Super Three ini kepada murid, kesulitan apa sih Pak yang biasa Bapak alamin gitu? Iya, jadi mungkin kesulitannya adalah ini adalah suatu proses yang panjang ya. Ya, Ada 6, bayangkan ada 6. Kalau Super Trisi ada 3 ya. Ini kan biasanya untuk anak TK atau SD kelas kecil. Bisa dibayangkan kalau yang Big Six ini itu kan ada 6. Jadi dari mereka mulai identifikasi dulu, misalnya identifikasi aja misalnya itu makan waktu 1 kali pertemuan ya. Bagus kalau mereka mau lanjutkan di rumah. Lalu habis itu mereka harus mengevaluasi dulu websitenya. Padahal biasanya kan siswa sudah tahu tugasnya buatlah makalah tentang misalnya tentang perubahan iklim di misalnya Kutub Utara. Udah siswa langsung ketik di internet perubahan iklim di Kutub Utara, copy, masukkan di Word, perbaiki font-fontnya, print, selesai. Nah itu kan kalau itu kan cuma seminggu pun selesai gitu kan. Nah, kalau The Big Six ini memang akan memakan waktu misalnya tugas ini misalnya sebulanan atau 2-3 minggu. Jadi memang bukan kendala ya. Jadi salah satu yang harus dipertimbangkan adalah memang waktunya gitu. proses ya Pak berarti? Ya, prosesnya. Dan memang sih kalau saya sih melihat bahwa itulah sebenarnya penilaian yang sangat baik, efektif. Kita menilai bukan cuma produk akhirnya, tapi kita menilai siswa bagaimana mereka bisa mendapatkan produk akhir ini. HP ini itu nggak akan ada kalau misalnya nggak ada prosesnya ya. Jadi kita sebagai guru, sebaiknya kalau saya ya minta ke guru-guru di sekolah kami itu ngelihat prosesnya. Jadi bagaimana merakit HP-nya, bagaimana mereka tahu bahwa HP inilah yang dibutuhkan masyarakat. Lalu sampai kepada assembly HP-nya itu bagaimana, itu yang perlu kita nilai gitu. Bukan cuma, oh sudah ada HP-nya tanpa nggak tahu ini siapa yang bikin ya. Bagaimana bisa HP ini ada gitu. Jadi memang penting sih, walaupun memang akan memerlukan jangka waktu yang agak lama, tapi sebenarnya itu adalah esensi dari belajar gitu. Kalau saya ya. Berarti sebenarnya itu pelajaran tapi lama-lama mengubah lifestyle ya Pak? Ya, mengubah style bagaimana siswa mengerjakan tugas. Dan memang kemarin ini mungkin sharing pengalaman ya. Jadi kemarin saya sempat waktu kuliah di Australia kemarin saya juga mengajar di ada 1 SD dan 2 SMA. Nah, di SD ini mereka tuh pakai Super Tree ini ya. Mereka pakai Super Tree. Jadi betul-betul untuk mengetahui apa belalang ya, grasshopper. Ya belalang ya, belalang aja, mengetahui bagaimana mereka makan rumput aja, mereka itu melakukan Super Tree itu. Jadi mereka pertama-tama kita mau melakukan digestif sistem pencernaan belalang itu apa, pertama cari dulu belalang itu di mana kita bisa dapat belalang, terus belalang itu yang seperti apa, kan banyak kan anak-anak nggak tahu belalang itu yang seperti apa. Jadi itu dulu mereka identifikasi. Dan pola itu ternyata saya temukan sampai pada saat itu saya ngajar di SMA ya, di salah satu SMA di Springfield di Melbourne itu, ternyata pakai pattern, pakai pola yang sama. Jadi begitu dulu siswa mencari dulu, identifikasi dulu apa sih yang guru kita minta, sampai dengan akhir yaitu review. Jadi memang sudah ada pattern saya lihat di sana waktu itu di Victoria, negara bagian Victoria itu ternyata sudah diajarin bahkan dari mereka kelas 3 SD itu sudah diajarin Super Tree gitu sih. Jadi memang penting dan sangat bagus kalau dibiasakan murid-murid kita. Jadi nggak asal caplok ngambil bagus, kelihatan bagus terus dijadikan sebagai tugas gitu sih. Oke Pak, nih karena lagi ngebahas Super Tree juga nih Pak, dan ini ada pertanyaan nih dari Ibu Lisa, katanya bisa dijelaskan nggak Pak kalau misalnya kayak poin dari Super Tree itu 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan kira-kira yang bisa diterapkan ke anak SD seperti apa gitu? Oke, jadi kalau Super Tree itu kan dia lebih simpel ya. Jadi dia plan, merencanakan, melakukan, dan mereview. Sesimpel itu ya. Jadi anak-anak itu diajarin dulu sebelum kalian mengerjakan tugas. Kalian harus ada perencanaannya dulu. Istilahnya kan kalau kita mau nebang pohon, kalau nggak diasah dulu kampaknya ya lama gitu kan pohonnya ditebang. Jadi buat perencanaannya dulu. Yang simpel, misalnya kalau anak kecil itu kan biasanya pakai Foursquare ya, ada istilahnya Foursquare. Jadi buat dulu misalnya apa yang kamu ingin tahu, misalnya kayak jurnal KWL tadi ya, buat seperti itu. Jadi riset kecil-kecilan kamu nanti seperti apa gitu ya. Jadi rencananya ada apa, perencanaannya apa. Seperti kalau kita bikin proposal gitu ya, jadi perencananya apa. Buat yang sesimpel mungkin untuk anak SD. Apalagi kalau TK ya, buat aja gambar gitu kan, apa yang kamu akan apa yang tugas ini mau ngapain gitu ya. Lalu setelah tahu plannya, udah eksekusi ke lapangan.
gitu ya. Misalnya kalau anak SD misalnya belum begitu ini dengan teknologi, ke perpus yuk, ayo kita ke perpus gitu ya. Sekarang dari KWL yang kamu buat, yang kamu pengen cari tadi, sekarang cari di buku. Pertama bukunya harus buku misalnya belalang ya tadi, bukunya berarti harus buku IPA, lebih kepada hewan gitu kan. Kan biasanya banyak tuh misalnya kayak ensiklopedia yang tebel-tebel di perpus gitu kan, itu kan kayaknya belum sesuai dengan umur mereka ya. Jadi gitu dulu. Jadi strategi mencari informasinya diajarin tuh. Jadi pertama anak-anak misalnya TK ya atau SD kelas kecil, pertama bukunya yang kalian pakai itu buku yang ini di sebelah sini, rak yang ini, kalian pakai yang itu. Nah gitu. Jadi setelah itu baru tuh informasinya yang mana aja anak-anak. Jadi kan kita belajar tentang pencernaan pada hewan, lebih kepada misalnya serangga gitu ya. Bapak dan Ibu Bapak atau Ibu maunya yang kalian ambil yang ini. Kalau sudah boleh digambar, boleh dituliskan informasinya gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana. Nah, setelah selesai di bagian akhir review atau meninjau ulang kan 3 tuh. Plan, do, sama review atau tinjau ulang. Sudah selesai coba kalian tukeran gitu atau bisa pakai sistem gallery walk ya di kelas, tempel semua hasil gambaran kalian, apa yang kalian temukan, tempel di kelas. Nah, nanti anak-anak tuh keliling gitu ya, keliling lalu kasih feedback gitu. Misalnya di post-it kertas sticky note ya, kasih feedback untuk temanmu. Misalnya ditempel. Oh, misalnya good job, misalnya kalau anak-anak SD kan good job, misalnya oh Nikita kamu masih gambarnya belum jelas. Nah, gitu. Jadi tahap terakhirnya reviewnya seperti itu. Bisa gallery walk, bisa juga peer assessment. Jadi kalau anak SD lebih simpel lah, buat lebih simpel gitu. Oke. Bagaimana untuk Ibu Lisa Timi sudah menjawab ataukah ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan? Kalau masih mau silakan boleh ditulis. Nah, boleh Bu langsung aja. Lisa? Suaranya nggak ada. Tapi udah on. Halo? Iya Bu, masuk suaranya silakan Bu. Oke. Ya, udah tadi penjelasannya. Jadi maksudnya tadi the big six super tree itu 3 teratas tadi, poin 3 teratas itu yang dimaksud dengan super tree-nya. Paham saya, oke. Enggak cuma pengennya kita tuh praktek gitu. Ada apa ya, bentuk apa langsung gitu. Tapi nggak apa-apa sih, emang waktunya mepet ya. Makasih ilmunya Kak. Bisa sih, kalau yang sederhana kan kayak gitu ya Bu ya. Jadi misalnya, apalagi kalau mungkin Ibu kayaknya di SD, ngajar SD ya. Ya kalau di SD ya buat ini Bu. Nah ini saya tampilkan. Nah kalau SMP, SMA atau SD kelas besar kan ini 6. Kalau SD itu cuma ini plan, do, review gitu. Nah misalnya kayak tadi tuh plannya itu ya udah kalau ada tugas anak-anak ini dulu. Misalnya mau berpasangan, mau per individu atau mau kolaborasi tuh. Misalnya berkelompok bertiga, berempat gitu kan. Duduk sama-sama. Oke, tugas hari ini misalnya kalian akan tentang apa sih istilahnya para bangun ruang, misalnya bangun ruang, bangun datar gitu kan, kalian duduk dulu gitu kan. Kelompok ini akan mencari tentang kubus, kelompok ini tentang piramida, ini prisma gitu. Misalnya Bapak Ibu mau meminta siswa untuk membuat jaring-jaring ya, jaring-jaring bangun ruang ya istilahnya ya. Jadi buat dulu per kelompok. Jadi mereka harus task definition, plan dulu, merencanakan dulu. Nah setelah mereka merencanakan, apa sih yang Ibu minta? Oh ternyata jaring-jaring. Kalau misalnya kubus itu jaringnya ada berapa, ya kan? Yang mana yang sama panjang, yang mana yang sama pendek gitu. Setelah sudah plan, mereka mencari ya, cari di buku cetaknya boleh. Jadi nggak harus sophisticated, nggak harus sesuatu yang wah gitu ya. Do-nya ini bisa misalnya dari buku cetak mereka gitu. Di buku cetak mereka cari, oh kalau misalnya kubus tuh dia punya ini, punya sekian sisi yang sama panjang misalnya ya, atau apa sih rusuk yang sama panjang. Mereka akhirnya masuk di dudu itu panjang ya. Jadi mereka sudah tahu informasinya, mereka akan menggunakan penggaris, mengukur berapa senti, misalnya pakai kawat ya, pakai berapa senti, terus mereka gunting atau misalnya pakai kawat berarti pakai apa sih namanya tang ya, dipotong lalu assembly menggabungkannya itu semuanya didu itu Ibu. Nah setelah selesai baru mereka hasilnya misalnya dipajang gitu kan, masuklah di tahap terakhir review. Misalnya pakai gallery walk bisa, jigsaw bisa, seperti itu Bu. Jadi bisa dibuat, nggak harus digital juga nggak masalah sih. Cuma kan sekarang kan kita lagi masa-masanya perlu mengetahui tentang digital ya. Jadi bisa
kaitkan dengan digital. Tapi mau nggak pakai digital pun bisa seperti tadi, ya. Jadi ini suatu pendekatan aja sih sebenarnya. Oke. Bagaimana, Bu? Bisa? Nih. Oke, berarti ini berhubungan dengan Pak Michael juga kali ya. Dari Pak Michael mungkin ada hal yang masih ingin ditanyakan, Pak, sehubungan dengan The Big Six dan Super Three itu. Ya, gimana pertanyaannya? Ini masih berhubungan dengan apakah ada contoh atau template yang sudah terisi untuk perencanaan The Big Six supaya lebih ada bayangan perencanaan yang seperti apa gitu. Oke, ya sebenarnya kalau ini bisa sih saya buatkan ya kalau misalnya template-nya, karena begini sebenarnya Bapak Ibu, 6 kan, kalau The Big Six kan ada 6 tuh. Bisa, ini kan sebenarnya bisa di-embedded, bisa di apa ya, dimasukkan, di-merge ke dalam RPP kita. Ini saya bicara lebih teknis ya, RPP lah, RPP misalnya. Misalnya pertemuan pertama, misalnya sambil contoh misalnya bahasa Inggris, ambillah IPA ya, pelajaran sains, misalnya masuk ke topik sistem pencernaan ya. Bapak Ibu misalnya di akhir pelajaran Bapak Ibu tugasnya misalnya membuat apa sih istilahnya, miniatur pencernaan manusia, misalnya dari mulut, kerongkongan turun sampai ke rektum misalnya ya, misalnya membuat maket lah istilahnya. Nah, tapi pada waktu yang sama Bapak Ibu juga mau mereka belajar bagian-bagian dari organ-organ itu. Nah, misalnya nih pertemuan pertama bisa masuk dulu di penjelasan tentang tugas ya, itu sudah masuk di step pertama. Sambil mereka belajar, sambil mereka tahu apa sih tugasnya. Nah, di situ kan sudah mulai, ya mirip tadi, kalau ada saya lihat tadi ada 5M ya. Jadi ya benar, itu hampir-hampir mirip Bapak Ibu. Jadi 5M ya, mengobservasi, menanya, itu hampir mirip ya. Jadi kalau mengobservasi dan menanya itu dia lebih masuk kepada strategi yang pertama ya, mengidentifikasi tugas. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah familiar dengan K13 ya, zaman-zaman itu 13 kan ada 5M. Jadi 2M yang pertama itu masuk di mana? Dia masuk di identifikasi. Jadi mereka harus tahu dulu misalnya menanya dan mengobservasi. Nah, itu bisa misalnya di pertemuan pertama, RPP-nya ya. Saya ngomongin RPP, di RPP pertama misalnya di pertemuan pertama itu dulu misalnya siswa, bahasa-bahasa RPP kan begitu ya, siswa diberikan kesempatan untuk mengobservasi atau mencari tahu tugas yang akan diberikan gitu. Nah, misalnya pertemuan pertama. Lalu misalnya pertemuan selanjutnya siswa akan misalnya mencari informasi, misalnya ke perpus atau lewat internet begitu. Cari informasi begitu ya. Informasinya bisa didapat dari mana aja Bapak Ibu? Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari gurunya sendiri pun bisa. Tapi kan kita mau terjadi yang namanya active learner, passive teacher ya. Jadi gurunya yang pasif, pembelajarnya yang aktif. Jadi siswanya yang mencari informasi, jangan oke, jadi misalnya sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Mulut itu di dalamnya ada lidah, ada gigi. Kalau saya sih jangan begitu ya. Biar mereka sendiri yang explore, ya. Lalu tadi misalnya pertemuan selanjutnya, misalnya itu bisa 2 kali pertemuan. Jadi mereka mencari informasi itu bisa 2 pertemuan. Lalu pertemuan selanjutnya mereka nulis tuh. Mereka nulis, bisa kerja kelompok ya. Zaman-zaman sekarang PJJ nggak boleh ketemuan, bisa pakai yang tadi, dokumen kolaborasi ya. Lalu di akhirnya bisa, itulah sebagai pengumpulan tugasnya. Mereka kumpulkan tugasnya, tapi sebelum dikumpulkan mereka bisa dalam kelompok misalnya bisa cross check begitu. Jadi bisa dibuat 1 kali cycle The Big Six ini bisa makan 1 topik pelajaran ya. Bisa jadi nanti ulangan hariannya dari topik yang mereka pelajari. Tapi kan sekarang kan kayaknya ulangan harian udah jarang ya. Apa istilahnya UTS ya. Ulangan harian udah jarang, sekarang lebih banyak ke arah project ya, karena kan dari surat edaran nomor 4 pun juga dikatakan seperti itu ya. Kalau bisa sekarang lebih ke portofolio, project, sesuatu yang lebih bermakna, karena kan agak susah ya kalau ujian tertulis ya. Seperti itu sih. Jadi kalau mau RPP memang 1 topik ya, misalnya 1 topik, atau kalau di SD 1 tema ya istilahnya. Di SD kan tematik. 1 tema tuh bisa tuh. 1 tema itu 1 tugas akhir atau ulangan harian lah istilahnya ya. Kalau kami bilangnya biasa project atau sumatif, itu bisa tuh 1 kali cycle Super 3, atau kalau SMP SMA 1 kali cycle The Big Six. Seperti itu kalau kita ngomongin tentang admin ya, RPP-nya. Oke, bagaimana dari Ibu Lisa, apakah sudah terjawab? Ya Kak, sedikit membayangkan. Udah lebih dapat bayangan ya Bu ya berarti ya. Iya, iya.
Oke, Bisa. siap. Karena kan kalau di RPP ya, kalau di RPP atau apa sih lesson plan kita kan biasa pakai 5M ya. Tapi kayaknya ya dia kan ada menanya, mengobservasi. Nah, menanya ini kan lebih kepada identifikasi kan. Mengobservasi ini bisa lebih kepada mencari informasi. Tapi ada yang miss, Bapak Ibu. Miss-nya adalah bagaimana, di mana dan apa informasi yang kita cari. Kalau dari 5M ini kan mengobservasi kan, kita belum dimasukkan bagaimana siswa untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, habis itu kan mengasosiasi ya, kalau nggak salah ya, mengasosiasi atau menalar ya. Saya lupa ada mengasosiasi itu, lalu terakhir kan dikomunikasikan kan. Iya, jadi bisa sih pakai 5M yang dari pemerintah itu, tapi kita masukkan yang the big six tadi, karena sebenarnya dari 5M ini ada beberapa yang kayaknya masih ada yang miss gitu, yang masih kurang gitu. Salah satunya tadi yang lebih kepada informasi yang benar ini yang mana sih? Gitu. Oke, baik. Mungkin apakah ada Bapak, Ibu, atau yang mau bertanya lagi? Apa sudah cukup? Apa malu-malu? Kalau malu-malu bisa diketik aja di chat box. Ini nih Pak, ada Pak Franky sih, ada sempat ngomong kayak, kalau di Indonesia yang populer adalah taksonomi Bloom. Lalu keselarasan Big Six atau Super Tree dengan taksologi seperti bagaimana ya Pak kalau untuk anak SMP? Sangat bagus sekali Big Six ini dalam teknik dan metode pembelajarannya gitu. Ya, kalau kita ngomongin taksonomi, ya, taksonomi ini, oke, kalau kita ngomongin taksonomi belum ya, taksonomi belum sebenarnya juga di beberapa negara juga dipakai, cuma akhir-akhir ini kalau di Australia itu udah nggak terlalu pakai taksonomi belum. Saya lupa dia taksonomi apa, karena kan kalau kita di Indonesia kan ada kognitif, ada psikomotor, kalau kognitifnya pakai taksonomi Bloom, kalau psikomotornya pakai taksonomi Dave gitu ya. Nah sebenarnya kalau dengan menggunakan The Big Six dan Super Tree ini, kalau secara taksonomi dia itu sudah masuk ke dalam tingkatan HOTS, higher order thinking skill, which is itu dia sudah masuk ke dalam tahapan C3 dan C4, bahkan bisa sampai C6 gitu. Jadi makanya kan kita sekarang mendorong supaya anak-anak kita ini bisa diperlengkapi dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, HOTS begitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan The Big Six ataupun Super Tree ini, anak-anak itu kita dorong supaya bisa at least pencapaiannya adalah di C3 atau C4 ya, menerapkan atau menganalisis. Bahkan sebenarnya bisa mengevaluasi sih, karena kan pada saat mereka mau pilih sumbernya aja itu kan mereka mengevaluasi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan taksonomi Bloom itu sudah beyond sih, maksudnya biasanya kan kalau misalnya kayak tertulis begitu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kan baru C1, C2. Nah ini kalau kita pakai pendekatan The Big Six atau Super Tree ini, dia sudah masuk ke ranah C3 bahkan bisa ke C6 ya, mencipta begitu. Dan memang arah-arahnya seperti itu sih. Jadi The Big Six dan Super Tree ini arahnya adalah C3 sampai C6 gitu. Oke, begitu Pak. Pak Franky. Mungkin sudah terjawab atau bagaimana Pak? Kita lihat Pak Franky. Iya, jadi kan sebenarnya gini, kalau kita menyusun RPP kan di dalamnya ada indikator ya. Jadi KI, KD ada indikator-indikatornya. Nah biasanya kan, kalau saya sih biasanya minta ke guru-guru itu diurutkan berdasarkan indikator yang lebih mudah dulu. Misalnya kan biasanya siswa mampu memahami bla bla bla, siswa mampu ini, mampu itu, sampai akhirnya siswa menerapkan atau siswa menganalisa. Itu kan sudah masuk, itu tuh udah kelihatan tuh. Pada saat masuk indikator siswa menerapkan atau siswa menganalisa itu udah masuk tuh. Big Six step yang mana ya? Gitu. Misalnya pada saat mereka menganalisa website yang berguna untuk sumber tugas mereka itu kan sudah masuk di C, misalnya siswa mampu mengevaluasi sumber-sumber yang digunakan untuk membuat poster sistem pencernaan manusia. Dalam kurung C4 ya. C5 itu kan mengevaluasi ya. Jadi bisa seperti itu. Step apa gitu. Memang agak ribet sih, tapi itu kalau kita ngelihat admin kita itu udah cocok pas banget tuh. Kelihatan ini step mana, indikator mana, taksonomi belumnya yang C mana. Memang harus dibiasakan sih Pak ya, begitu ya. Oke, dari Pak Franky sudah terjawab katanya. Terus ini Bu Lisa mau nanya nih Pak soal Kahoot tadi katanya.
Kok pakai Kahoot-nya .it bukan kahoot.com? Bedanya apa ya? Kalau kahoot.com kan buat si sayanya. Kalau kahoot.it itu untuk yang mau ikut, yang mau Oh, sebagai peserta. Gitu. begitu. Kalau misalnya Ibu ketik kahoot.com itu nanti Ibu sebagai si pemilik Kahoot-nya. Kalau pesertanya misalnya oke anak-anak ikut ini Kahoot, berarti mereka nanti bukanya di kahoot.it gitu sih. Begitu, Bu. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya atau yang masih malu-malu nanti bisa. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Kartika. Sorry ya saya potong. Nggak apa-apa. Ini aku juga lagi mesti mencari-mencari nih. Bagus pertanyaannya, dibilang begini. Jika seseorang menyatakan pernyataan tapi tidak sesuai latar belakang pendidikannya, hanya mempelajari mandiri ilmu tersebut, apakah informasinya bisa disebut kredibel? Nah, kalau ini perlu dipertanyakan ya. Karena misalnya begini, saya misalnya latar belakangnya pendidikan ya. Terus saya sering ikut kursus apa sih yang certified financial planner gitu kan. Terus saya kuar-kuar di website atau di mana tentang pentingnya guru, misalnya pentingnya guru merencanakan keuangan. Nah kan itu perlu dilihat dulu, irisannya tepat nggak? Kalau misalnya saya bilang perekonomian di Indonesia ini nggak stabil, siapa saya gitu kan, walaupun saya udah ikut dapat sertifikat perencanaan keuangan, tapi siapa saya bisa ngomong setajam dan sekontroversial itu. Cuma kalau misalnya kayak bagaimana sih supaya guru bisa memanage dia punya keuangan, nah itu mungkin bisa tuh, karena kan saya sudah ikut misalnya certified financial planner. Nah itu mungkin derajatnya dilihat tuh, seberapa kontroversi atau seberapa besar statement dari orang itu, dan dia ikut kayak ini kan berarti bukan latar belakangnya, tapi dia sudah pernah di bidang itu. Nah itu kita harus lihat tuh seberapa besar keterlibatan orang itu di bidang yang sebenarnya nggak sesuai dengan background-nya gitu. Begitu Bu Kartika. Oke. Halo Pak Calvin. Ya silakan Bu. Iya, jadi saya klarifikasi lagi. Jadi kalau sudah mengikuti seminar tentang certified financial planner, terus dia mengatakan sesuatu tentang mengelola keuangan untuk para guru begitu ya. Jadi karena beliau guru jadi bisa ya begitu ya Pak. Tapi kalau bicara tentang ekonomi makro atau yang lebih umum itu tidak ada kaitan dengan pekerjaannya, tidak bisa ya Pak? Iya, karena begini, saya bisa bilang iya, karena begini, karena kenapa kita misalnya kuliah ya, saya kuliah misalnya pendidikan, lalu ada orang lain yang nggak kuliah pendidikan, tapi dia berani ngomong hal itu kan berarti kayak istilahnya saya masuk ke rumah orang lain gitu ya. Kenapa saya bilang harus dipertanyakan karena gitu, karena setiap orang kan dia punya keahliannya masing-masing ya. Nah ketika misalnya saya nggak punya keahlian di situ, terus saya ngomong tentang itu kan itu perlu dipertanyakan. Tapi ya misalnya saya itu udah sering ikut misalnya kursus-kursus dan saya sudah punya kredit apa ya istilahnya kualifikasinya, misalnya ada ijazahnya, ada piagamnya, ada sertifikatnya. Nah, itu perlu saya tambahkan di apa istilahnya di riwayatnya begitu, bahwa saya itu udah pernah ikut ini, saya pernah ikut ini, walaupun misalnya saya background-nya pendidikan, tapi karena saya sudah pernah ikut beberapa pelatihan berhubungan dengan ekonomi, sehingga saya sudah bisa ngomong seperti itu. Nah itu juga kita harus melek gitu ya, melek risetnya gitu Bu. Harus cari tahu juga ya Pak, berarti dia sudah mendalami atau belum gitu. Iya, karena bisa jadi misalnya gini, saya baru satu kali, misalnya ini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu baru satu kali ikut tentang seminar tentang virus gitu ya, virus. Terus Bapak Ibu bilang, oh minyak kayu putih ini bisa nih bagus kalau misalnya diminum nanti pada saat tes rapid test itu nanti hasilnya non reaktif gitu kan. Padahal baru satu kali ikut seminar gitu kan, atau pernah ikut apalah gitu kan, kursus lah gitu kan. Kan itu kan melalui penelitian dan tinjauan pustaka yang mendalam ya, sehingga orang bisa mengeluarkan statement. Seperti itu Ibu Kartika. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, siap. Mungkin kita boleh tutup aja untuk sesi pertanyaan. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu mungkin ada yang masih ingin tanya atau baru kepikiran, nanti bisa aja langsung ke email Pak Calvin ya, atau juga bisa connect ke LinkedIn-nya, atau kalau misalnya memang kesulitan akses ke sana,
Bisa juga masuk ke dalam grup WhatsApp kita, nanti chat di situ. Jadi nanti kita bisa bantu arahkan ke Pak Calvin gitu ya, Pak? Iya, Bu. Oke. Ini sebelum kita tutup, sebelum kita tutup acara ini, sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Calvin untuk materinya. Semoga Bapak Ibu di sini mendapatkan insight-insight baru yang bisa menambahkan ilmunya juga. Terus mungkin ataukah Bapak ada final statement gitu, ada masukan atau nasihat untuk Bapak Ibu guru yang di sini sebelum saya masuk ke pengumuman nih? Mungkin bukan nasihat ya, mungkin lebih kepada motivasi dan semangat. Begini, saya 2 bulan ini mungkin ada Bapak Ibu kali di sini yang ikut guru penggerak atau mungkin malah juga sama kayak saya pendamping guru penggerak. Nah, mungkin saya mau kasih semangat begini Bapak Ibu, saya ada beberapa calon guru penggerak yang saya dampingi itu di beberapa kabupaten yang bisa dibilang internetnya kurang bagus. Nah, tapi ketika kita ada keinginan untuk terus belajar, keinginan untuk terus melakukan, misalnya ada yang baru nih kita praktekkan gitu kan, itu istilahnya kita belajar dan mau untuk berinovasi ya, itu adalah salah satu profil dari guru penggerak. Saya percaya di semuanya teman-teman di sini adalah guru-guru pendidik penggerak. Karena apa? Karena hari Sabtunya mau disisihkan ya, disempatkan untuk mendengarkan sharing atau berbagi dari saya gitu ya. Ya silakan Bapak Ibu untuk diterapkan jika memang memungkinkan untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Terus semangat. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini semua lelah ya selama masa pandemik ini. Kita harus istilahnya berkejar-kejaran dengan teknologi apa lagi nih. Tapi saya percaya ketika kita mau belajar, kalau saya sih salah satu moto saya itu Ancora Imparo ya, I keep learning. Jadi saya terus belajar gitu. Ketika kita stop nggak mau belajar, itu disitulah kita berhenti bertumbuh ya. Jadi saya percaya di sini Bapak Ibu semua yang stay sampai sekarang, sampai menit kesekian ini adalah guru-guru penggerak ya, yang mau menggerakkan supaya pendidikan kita semakin dimerdekakan. Ya, mungkin agak panjang sekali closing statement saya. Kalau Pak, cukup pas gitu. Ini Pak, mungkin sebelum masuk ke sana ada yang nanya nih Bu Lisa, katanya pengen banget masuk ke sana. Apakah guru madrasah seperti Ibu Lisa itu diperbolehkan gitu? Karena itu kan program dari Kemendikbud bukan Kemenak. Nah, gini Bu, jadi kalau madrasah itu kan dari Kemenak ya. Nah, untuk menjadi calon guru penggerak, ini kok jadi saya promosi ya, program pemerintah. Kalau jadi calon guru penggerak untuk sementara belum, tapi untuk menjadi pendamping guru penggerak yang kayak saya ini, itu udah bisa. Karena istilahnya kalau dari Kemenak, kalau dari guru dari madrasah itu istilahnya dia praktisi, ya, itu praktisi. Tapi kalau untuk guru penggeraknya sendiri itu belum bisa karena hanya yang bisa dibawa Kemendikbud dan itu pun SMK belum boleh. Jadi yang boleh itu cuma TK, SD, SMP dan SMA. Cuma kalau yang dari teman-teman dari madrasah itu bisa ikut sebagai pendampingnya, pendamping guru penggerak. Jadi mendampingi teman-teman yang akan menjadi guru penggerak ya. Nah, itu tuh ada beberapa syaratnya juga. Nanti bisa dicek lah di kementerian di guru penggerak, website guru penggerak. Kemarin tuh ada teman saya Bu, jadi dia dari madrasah Ibtidayah ya, kalau SD ya. Itu sama dengan saya, jadi pendamping guru penggerak gitu. Gitu Bu. Oke, berarti nanti Bu Lisa kalau lebih lanjut bisa buka website-nya ya Bu. Oke, selesai. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dan juga Pak Calvin untuk waktunya hari ini.